Halo teman-teman, halo teman-teman, halo teman-teman. Jumpa lagi bersama gue Resatnan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Resatnan. Kali ini masih dalam konten begini beritanya, begitu katanya. Oke, kita akan mulai dari berita pertama, yaitu dari kekalahan timnas U20 Indonesia ketika menghadapi Slovakia dalam uji coba di Spanyol. Ya, seperti kita ketahui bahwa timnas U20 Indonesia kalah dari Slovakia U20 dalam laga uji coba di Pinatar Arena Spanyol pada Sabtu 19 November 2022. Sebenarnya pada laga ini timnas U20 Indonesia sempat unggul lebih dulu ya pada babak pertama lewat gol Rafael Williams, namun sayangnya kita kebobolan 2 gol pada babak kedua oleh Slovakia U20. Tapi terkait dengan hasil ini, Coach Sintayong tidak terlalu kecewa karena memang ada progres dari timnas U20. Kalau kata Coach Sintayong, kalau dilihat dari hasilnya saja kita memang kalah, tapi para pemain sudah berusaha maksimal dan kepercayaan diri mereka melawan tim Eropa juga sudah meningkat. Ya, seperti kita ketahui sebelumnya bahwa pada laga sebelumnya kita kalah 0-6 ya dari Prancis U20 yang memang bisa dibilang levelnya di atas kita, dan di situ memang banyak terjadi evaluasi terutama soal operan, kualitas operan, kemudian soal kepercayaan diri pemain ketika menguasai bola gitu. Ini yang menjadi sorotan juga bagi tim pelatih maupun bagi pemain naturalisasi, calon pemain naturalisasi, yaitu Justin Hapner ketika diwawancarai setelah pertandingan. Ya, pada laga melawan Slovakia sendiri ada 2 pemain naturalisasi tambahan, calon pemain naturalisasi tambahan yang memang bermain di laga ini, yaitu Rafael William dan juga Zico Jamai. Para pemain ini memang baru bergabung 2 hari sebelum laga melawan Slovakia U20. Kalau melihat dari performa keduanya, Coach Sintayong juga terlihat cukup puas ya terkait dengan performa dari 2 calon pemain naturalisasi lagi. Seperti sebelumnya Indonesia sudah diperkuat 2 calon pemain naturalisasi, yaitu Justin Hapner dan juga Ivar Jerner, dan sekarang adalah Rafael Williams dan juga Zico Jamai. Kalau menurut Coach Sintayong sendiri memang karena baru bergabung ya si Zico dan juga Rafael ini, maka proses adaptasi mereka masih butuh lebih lama lagi untuk bisa memahami organisasi permainan dari timnas U20. Tapi secara kualitas individu, kalau menurut Coach Sin, keduanya yaitu Zico dan juga Rafael cukup baik. Kalau Justin Hapner dan juga Ivar Jenner sendiri memang kualitasnya sudah terlihat ya ketika melawan Prancis U20 pun bahkan Justin Hapner menjadi salah satu pemain yang mungkin berpenampilan paling baik ya di laga tersebut bagi timnas U20 Indonesia. Ya, kita harapkan ini progres terus bagi timnas U20. Timnas U20 sendiri direncanakan bakal kembali ke Indonesia pada 24 sampai 25 November. Setelah itu Coach Sin akan fokus untuk menangani timnas senior yang akan berlaga di Piala AFF 2022 yang akan dimulai pada 20 Desember nanti. Sementara tim U20 para pemainnya akan dikembalikan ke klub masing-masing, dan ini dia nih yang akan menjadi masalah. Yang dikhawatirkan adalah ketika para pemain ini balik tidak mendapatkan atmosfer kompetisi, karena sampai saat ini kompetisi masih vakum dan masih tanda tanya ya, walaupun PT LIB dan juga PSSI sudah menghadap ke Menpora Zainuddin Amali untuk meminta Menpora membantu agar kompetisi bisa dimulai kembali untuk bisa berkonsultasi ataupun memediasi dengan pihak kepolisian maupun stakeholder terkait lainnya agar diberikan izin kompetisi segera bergulir. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu terkait dengan PSSI yang akhirnya memilih Stadion Patriot Candrabaga Bekasi sebagai kandang timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sebelumnya ada 3 kandidat stadion yang diajukan oleh PSSI sebenarnya, yaitu Stadion Pakansari, kemudian Jakarta International Stadium, dan juga Stadion Patriot Candrabaga. Namun kalau menurut anggota Exco PSSI Bapak Endre Erawan, Stadion Patriot Candrabaga ini yang dinilai lebih siap sementara ini untuk menggelar Piala AFF 2022. Ya, kalau dilihat di sini memang ya Indonesia akan menjamu 2 lawan ya di fase grup Piala AFF 2022, yaitu ketika menghadapi Thailand dan juga Kamboja. Di Piala AFF nanti
akan bergulir pada 20 Desember hingga 16 Januari 2023. Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama dengan Thailand, Filipina, Kamboja, serta Brunei Darussalam. Baiklah, kita beralih ke berita internasional nih teman-teman. Kali ini adalah terkait dengan kabar buruk bagi timnas Prancis karena striker andalan mereka yaitu peraih Ballon d'Or 2022 Karim Benzema terpaksa harus mundur dari Piala Dunia kali ini karena dia dilanda cedera pada sesi latihan terakhir tim yang digelar pada Sabtu 19 November 2022. Sebenarnya memang Karim Benzema datang ke Qatar bersama tim Le Bleu dalam kondisi yang tidak fit karena masih ada masalah lutut. Dia sempat berarti terpisah. Kemudian dia berpartisipasi pada hari Sabtu kemarin dalam sebuah pertandingan mini, dalam sebuah game internal tim dalam sesi latihan. Tapi kemudian dia tertatih-tatih lebih awal karena ada masalah di paha dan akan menjalani tes darurat. Dari tes darurat itu simpulkan bahwa Karim Benzema tidak bisa melanjutkan kiprahnya di Piala Dunia 2022. Dengan demikian, Prancis kemungkinan besar akan mengandalkan striker AC Milan, striker gaek yaitu Olivier Giroud yang berusia 36 tahun untuk menjadi penyerang andalan mereka di lini depan. Tentunya ini menjadi sebuah kehilangan yang sangat besar ya bagi Prancis karena Karim Benzema cukup diandalkan di lini depan tentunya bersama nanti juga dengan Kylian Mbappe ataupun Antoine Griezmann dan juga tentunya Olivier Giroud sendiri mungkin sebagai striker nomor 9 ini memang diplot sebagai penyerang cadangan lah dari Karim Benzema. Tapi dengan absennya Karim Benzema di sini, maka Olivier Giroud tampaknya akan menjadi pilihan untuk bisa menjadi penyerang utama. Beralih ke berita selanjutnya, ini yang cukup luar biasa juga menjadi bahan perbincangan, yaitu soal larangan minuman beralkohol alias bir di Piala Dunia 2022 di Qatar. Ya sebelumnya memang Qatar memutuskan bahwa untuk minuman beralkohol ini dilarang di area stadion dan juga di area fan zone gitu. Dan hal itu ditegaskan kembali oleh mereka untuk penggelaran Piala Dunia 2022. Seperti kita ketahui bahwa Qatar mayoritas adalah penduduknya beragama Islam alias Muslim. Ya di sini ada aturan ketat ya bagi para supporter yang ingin ataupun yang datang ke Qatar. Di tengah persiapan tersebut ada tarik ulur sebenarnya mengenai kelonggaran aturan soal bir tersebut antara FIFA dan juga Qatar gitu. Awalnya sempat tercapai sih sebenarnya kesepakatan bahwa penjualan bir dapat dilakukan di dalam dan area stadion selama 3 jam sebelum dan 1 jam setelah pertandingan. Namun hanya 2 hari sebelum kick off pertandingan perdana antara Qatar melawan Ekuador, peraturan baru muncul nih yang menyebutkan bahwa penjualan bir beralkohol dilarang di semua area stadion Piala Dunia 2022. Menurut sejumlah sumber, alkohol hanya akan tersedia di bar dan hotel-hotel mewah, di mana harga termurahnya sekitar 19.000 pound atau sekitar 354,3 juta rupiah. Wow, jadi kalau kalian pengen nonton Piala Dunia di Qatar, terus pengen nyari bir, maka harga yang harus dibayar adalah 354 juta teman-teman. Dan keputusan ini langsung menuai reaksi negatif ya memang terutama dari negara-negara peserta dari barat ya. Yang karena fans-fans mereka memang ya terbiasa minum alkohol alias bir gitu kalau nonton bola atau apapun. Kalau bahkan dari Sky Sport sendiri mengungkapkan satu-satunya cara agar bisa mendapatkan alkohol jika Anda adalah seorang fan di Qatar adalah jika Anda pergi ke fan zone atau jika Anda cukup beruntung memiliki tiket hospitality. Nah, dan suites ini, hospitality suites di stadion, harganya itu sekitar 19.000 pound, mulai dari situ. Jadi jika lo adalah fans-fans yang kaya, maka baru bisa minum alkohol di dalam pertandingan gitu. Ya itu dia, jadi kalau lo pengen nonton pertandingan sambil minum bir, lo harus punya duit 19.000 pound minimal atau sekitar 354 juta rupiah. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini dalam Begini Beritanya Begitu Katanya. Gue Resatnan mengucapkan terima kasih buat kalian semua dan sampai jumpa lagi.